Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-1. Nah, hari ini kita akan memasuki subtema 3, subtema baru yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan banyak membahas tentang macam-macam benda berdasarkan sifat hantaran panasnya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui macam-macam benda berdasarkan sifat hantaran panasnya. Yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat memberikan contoh atau dapat menjelaskan tentang macam-macam benda berdasarkan sifat hantaran panasnya. Nah, anak-anak, suatu benda digunakan sesuai fungsi dan sifat bahannya. Misalnya, loyang logam yang digunakan untuk memanggang roti karena memiliki sifat tahan panas dan penghantar panas yang baik. Sementara itu, kain lap atau cempal kain digunakan untuk mengangkat benda yang panas karena bersifat penghantar panas yang buruk. Nah, kemampuan suatu benda menghantarkan panas ditentukan oleh sifat bahannya. Oleh karena itu, pemilihan bahan untuk pembuatan suatu benda akan menentukan kualitas penghantaran panas oleh benda tersebut. Panas dapat berpindah dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya lebih rendah. Jika suatu benda menerima panas, maka suhu benda tersebut akan naik. Nah, anak-anak, perhatikan gambar tersebut yang ada di layar. Nah, nyala api mampu menghasilkan panas sehingga ujung benda di atasnya menjadi panas. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Nah, sifat panas akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi atau lebih panas ke benda yang suhunya lebih rendah atau dingin. Nah, bagaimana tangan yang berada di ujung benda lainnya? Tangan yang memegang ujung benda dapat saja menjadi kepanasan atau tidak sama sekali. Hal demikian tergantung pada sifat hantaran panas dari benda tersebut. Nah, berikut ada macam-macam benda berdasarkan sifat hantaran panasnya. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda dibedakan atas benda konduktor panas dan benda isolator panas. Nah, yang pertama, benda konduktor panas merupakan benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan logam seperti aluminium, tembaga, besi, seng, dan sebagainya. Yang kedua, benda yang bersifat isolator panas. Nah, benda isolator panas ini merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau menghambat hantaran panas. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan kayu, plastik, karet, dan sebagainya. Selanjutnya, perbandingan sifat hantaran panas di berbagai benda. Nah, sifat benda memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Logam memiliki kemampuan atau daya hantaran panas yang lebih baik dari bahan lainnya. Nah, daya hantaran panas logam pun berbeda-beda. Semakin besar nilai hantaran panas suatu benda, maka semakin baik daya hantaran panas benda tersebut. Nah, berikut ini nilai hantaran panas beberapa jenis logam yang diperoleh melalui percobaan. Anak-anak simak, di layar ada tabel jenis logam dan nilai hantaran panasnya. Yang pertama ada perak, hantaran panasnya yaitu 420 kalor. Lalu ada tembaga 380 kalor.
aluminium 200 kalor, seng 120 kalor, besi 55 kalor, dan baja 40 kalor. Di situ anak-anak bisa lihat hantaran panas yang paling tinggi adalah perak. Nah, seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, setiap benda atau bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat bahan berdasarkan hantaran panasnya dibedakan menjadi dua tadi ya. Ada konduktor dan isolator. Nah, konduktor adalah apa? Bahan yang mudah menghantarkan panas. Sedangkan isolator bahan yang sulit menghantarkan panas. Nah, berdasarkan sifat hantaran panas, bahan-bahan memiliki fungsi dan tujuan pemanfaatan yang berbeda. Nah, ada dua alasan memilih bahan atau benda berdasarkan sifat hantaran panasnya, yaitu untuk mendapatkan panas dan untuk menyekat panas, menghalangi panas. Nah, perhatikan benda-benda berikut yang terdapat di layar, yaitu ada alat masak. Benda-benda tersebut umumnya terbuat dari bahan logam. Kita tahu logam merupakan konduktor panas yang baik. Pemilihan bahan logam bertujuan agar panas yang berasal dari api atau listrik dapat merambat dengan baik sehingga masakan cepat matang. Pada bagian tertentu dari alat-alat masak juga terdapat bahan non-logam seperti kayu, karet, dan plastik. Nah, bahan non-logam tersebut merupakan isolator panas. Adanya isolator panas yang demikian dapat melindungi tangan kita dari kepanasan ketika sedang memasak. Nah, beberapa alat masak ada juga yang keseluruhannya tanpa bahan isolator panas. Untuk menghindari tangan tidak kepanasan, kita dapat menggunakan sarung tangan atau kain yang berfungsi sebagai isolator panas, yaitu yang menyekat panas, yang menghambat panas itu kena tangan kita. Nah, anak-anak, selain alat-alat masak, ada beberapa alat rumah tangga yang juga menggunakan bahan-bahan bersifat konduktor panas dan isolator panas. Contohnya yaitu setrika. Nah, pada bagian bawah setrika terdapat bahan logam yang berfungsi untuk menghantarkan panas. Sebaliknya, pada bagian atas atau di pegangannya terdapat bahan plastik atau kayu yang berfungsi untuk penyekat, sebagai penyekat panas agar tangan kita tidak kepanasan. Nah, anak-anak, sekarang tugas anak-anak yaitu mengerjakan tentang ayo berlatih di halaman 101 di tema F, halaman subtema 3 pembelajaran pertama ya. Untuk anak-anak semangat dalam belajar dan mengerjakan tugasnya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.